101,5 Dali FM Bandung, gue yang asik-asik. Masih barengan sama Ricky Lufun, dia gemes kamu si manusia. Sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagaikan batu polang bertatakan. Tiara kucing antarisa berjubah hanya menerawang. Oh tidak, masih di gelaran Dahli Indonesia pilihan. Dan sekarang, hari ini di interval kedua, Ricky lagi didatengin sama seseorang yang pokoknya yang lagi naik daun banget. Dan juga dengar-dengar kabar ya, katanya dia menggelar konser di luar negeri. Langsung aja kita sambit kalau gitu, ini dia Admes Kamaleng. Karena kita tahu nggak? Apa-apa. Pusing denger kakak. Itu openingnya tadi tuh emang udah dicatat gitu ya? Nggak dicatat, ada di otak. Itu ngalir begitu aja. Iya, ada di otak itu. Bisa diulang lagi nggak? Please, sekali aja. Please. Ulangi lagi please, Kariki. Coba. Kenapa harus diulang ya? Seru gitu, seru. Kita yang ngelihat udah terpukau. Apalagi yang ngedengerin gitu. Oh iya. Sekali lagi please. Sekali lagi please. Rekam boleh gak kasih tahu? Boleh. Please. Sekali lagi. Ini yang artis itu adalah dia, bukan aku. Coba. 1, 2, 3. Masih bareng sama Ricky Lufun, dede gemes kamu si manusia. Sejuta pesanan begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagaikan batu polang bertatakan. Tiada kucing antarisa berjubah hanya menerawang. Oh tidak, miau. Kenapa dia pada ketawa-ketawa? Kenapa dia ketawa-ketawa? Kan artisnya dia, bukan aku. Miau aja dong, miau gitu. Miau. Atau perlu miau yang lebih seksi ya? Coba. Mau. Itu siapa namanya yang Dilan KW. Kan dia kan rar gitu kan. Kalau Kariki miau gitu ya. Karena aku kan kucing antariksa. Tapi aku lagi mempunyai visa kerja di planet bumi sekarang. Karena kalau nggak punya visa kerja ya, nanti aku akan dideportasi langsung dari planet bumi. Deportasi balik lah kan. Iya. Gaskan ya. Sekali lagi, Admes Kamaleng. Yeay. Ya, artisnya dia, wargi dari bukan aku. Kariki sehat. Dia sehat, puji Tuhan. Damang ya. Damang, alhamdulillah. Dirimu juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini sangat charming sekali. Iya. Tadi malam makan apa? Lampu neon. Tadi malam. Enggak. Lampu pijar. Tadi malam makan ini ceramah. Jadi makan ceramah. Lebih terang lagi. Oh, lebih terang. Harus terang terus. Bahwa tadi malam meditasinya berapa jam? Ya, lupa sih. Tapi ya cukup lah. Cukup. Baik, tadi warga Dahlia sempat dengerin kan lagunya Admes Kamaleng yang awal-awal yang judulnya adalah Bisa Tanpamu. Yep. Kalau nggak salah itu udah sampai 28 juta streaming ya kalau nggak salah ya. Iya, how you're feeling? Gimana perasaannya coba? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah selalu jadi motivasi untuk terus semangat berkarya lagi. Boleh dong sedikit nyanyiin live itu dong. Juga kan berkat ini promo juga di Bandung. Dan dia juga thank you banget untuk selalu support Admes. Thank you banget. Yes, sedikit aja lagu Bisa Tanpamu, sedikit aja. Bayangin dulu nih, bisa tanpa mantannya Kariki nih. Iya. Banyak kan mantannya. Iya. Akan ku buktikan bahwa ku bisa tanpamu. Kau memang tercipta bukan untuk bersamaku. Gitu aja. Oh my God. Aku langsung gak bisa berkata apa-apa. Seakan-akan sedang dengar suaranya dia wargi Dahlia. Aku langsung flashback ke masa-masa nostalgic ya. Tapi lupakanlah soal yang sedih-sedihan nih. Karena sekarang udah ada single yang terbaru. Walaupun sebenarnya di Februari akhir kemarin kan. Iya. Yang judulnya itu adalah Anugerah Terindah. Yap, bener. Oke, kita kupas tuntas dulu. Ini kayak biasa pertanyaan-pertanyaan standar dulu sebelum nanti kita akan kupas hal yang gak pernah ditanyain sama orang-orang lain. Wow, miau gitu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Ini bukan stand up comedy. Seru. Aduh, sering-sering lah ke Dahlia nih. Terus kalau bisa request ke Riki aja nih ya. Iya. Oke, jadi Anugerah Terindah ini menceritakan soal apa nih, Mas? Anugerah Terindah setelah Bisa Tanpamu akhirnya mendapatkan yang baru. Iya. Karena yang baru ini cocok dan emang sesuai dengan tipenya. Oke. Si dia akhirnya menjadikan dia adalah anugerah terindah. Jadi kita harus bersyukur mempunyai orang-orang yang betul sayang sama kita, sama kita. Ya. Jadi ini adalah cerita tentang dirimu. Ya. Setelah kemarin udah berhasil move on, tiba-tiba nemuin baru, makanya tiba-tiba langsung di blow up, dipublish seseorang yang baru untuk mengisi hari-harinya Admes. Benar gak sih? Iya, dan ini juga Admes bikin untuk universal lah. Jadi universal. Buat siapapun yang bisa menjadikan
orang tersebut anugerah terindah. Misal Kak Riki jadikan teman-teman tim dari Dahlia ada anugerah terindah Kak Riki. Siapapun bisa, anaknya ke orang tuanya, orang tua ke anaknya bisa kok. Universal. Walaupun sebenarnya basic ini nyiptain lagu juga untuk someone spesialnya gitu kan. Iya bisa. Ini siapa namanya? Siapa namanya si Miao? Nanti kita bakal kupas tuntas Wargi Dahlia siapa namanya, dari mana dia. Ya. Jadi buat para fans-fans si Anmes Kamal nanti mungkin akan sedikit merasa patah hati ya, karena ternyata dia sudah tidak single lagi, mungkin sudah double, triple, mungkin kuartet dan juga paduan suara Wargi Dahlia. Kuartet juga. I'm just kidding. Ya gak apa-apa dong. Tapi nanti bakal ada kuartet mungkin ya di depan sana, mungkin di April mungkin, atau di Mei atau Juni, atau aku lupa bulan apa nanti. Nanti kita bakal bahas itu Wargi Dahlia. Nanti kita bakal bahas itu, yang pasti bakal bukan cuma 1, 2, 3, 4, pokoknya banyak banget. Nanti kita bakal kupas. Yang pasti si anugerah terindah ini kan udah muncul di akhir Februari begitu. Benar. Udah muncul juga video klipnya. Sudah. Pura-puranya gue belum nonton Wargi Dahlia ya. Saya juga pura-pura jawab aja. Jadi konsepnya si video klip itu apa? Kenapa tiba-tiba dirimu pakai baju jas nikah? Ya udah kelihatan dong, udah gue nontonnya. Emang mau nikah dalam waktu dekat? Enggak, jadi ceritanya video klipnya tuh garis besarnya seseorang yang tadi Anmes sudah bilang bersyukur banget, terus akhirnya menemani dia walaupun sempat ditolak, abis itu akhirnya bisa bertahan lama sama anugerah terindahnya dia, akhirnya dia menikahi si anugerah terindahnya dia. Nah anugerah terindahnya dia itu papanya juga kayak melepaskan anugerah terindahnya dia, semua tuh berkesinambungan gitu. Jadi Anmes di situ pakai jas sebagai penyanyi weddingnya gitu, menghantarkan mereka menuju altar suci. Jadi nanti kalau misalkan Kak Riki mau nikah, saya juga nyanyiin Kak Riki, menghantarkan Kak Riki sampai ke pelaminan. Ya. Tapi gitu ya. Tapi itu bukan cerita dirimu ya, itu hanya sekedar. Saya belum nikah tuh. Bukan, maksudnya kan orang yang menikah itu adalah bukan semua mantan, bukan ya? Enggak dong. Bukan. Terus ceritanya kan itu kan serba kayak hujan-hujan, itu hujannya asli atau beneran? Hujan asli. Asli. Jadi itu lucunya dan hebatnya Kausa yang bikin musik videonya, mereka tuh menyiapkan 2 opsi. Jadi kebetulan kita syutingnya di Puntang. Nah, di waktu itu mungkin mereka memprediksi bakal ada hujan gitu. Terus kalau misalkan hujannya nggak lama, kita pakai tanpa payung. Tapi mereka udah prepare payungnya. Jadi kalau misalkan hujan pun lama, biar nggak buang-buang waktu, kita pakai scene. Ada hujannya, terus akhirnya sambil payungan gitu. Tapi nyaman nggak sih pas lagi harus berakting di depan kamera sambil nyanyi, sambil bawa payung, sambil hujan-hujanan, gimana itu pengalaman? Nyaman. Ada warna baru jadinya di video klipnya. Mau lagi bikin video klip dengan hujan-hujanan lagi? Oh, yang penting ada payung. Oh iya. Biar tidak kehujanan. Ya pasti itu bisa ditonton di sosmed begitu ya. Ya, udah. Dan juga di YouTube dan juga yang lain-lainnya Wargi Dahlia adalah anugerah terindah. Sebentar lagi kita dengerin bareng-bareng lagunya seperti apa, pura-puranya aku belum dengerin Wargi Dahlia ya. Nanti juga ada lagu yang baru yang sekarang mungkin kalau dilihat di sosmednya Anmes mungkin ada sesuatu cerita di balik lagu Luka Itu. Tapi entar. Ya. Ngomong-ngomong, dirimu kan nyanyi juga udah cukup lumayan lama kan? Iya. Pengalaman paling terunik apa sih pas dirimu lagi perform atau lagi kerja gitu? Pengalaman terunik ya, ini sih teruniknya tuh waktu COVID sebenarnya. Jadi sebelum COVID dan semua industri musik, industri apapun ditutup, terus Anmes sempat manggung terakhir tuh di Bali. Manggung di Bali, terus pertengahan lagu hujan. Akhirnya dari tim engineer segala macam, timnya Anmes tuh nunjukin tanda bahwa nggak usah dilanjutin gitu. Tapi Anmes ngelihat karena kebetulan Anmes juga punya beberapa mic yang jadi stok, Anmes waktu itu korbanin micnya. Waduh. Jadi nggak apa-apa manggung di hujan, micnya kena air gitu segala macam. Itu kan yang ditakutin kan. Betul. Terus akhirnya jalan aja gitu. Terus enaknya penonton juga stay gitu. Hujan-hujanan. Tapi kenapa nggak tiba-tiba minta payung gitu, kayak di video klip? Karena kita tidak konsep music video. Anugerah terindah belum rilis. Iya. Jadi kita belum tahu fungsinya payung juga bisa pas nyanyi gitu. Siapa tahu nanti mau pakai bawa carport di atas ya, atau bawa kanopi gitu. Jadi buat kalian yang mau manggung terus hujan-hujanan, kami sediakan payung nanti. Kasih tahu aja, hubungi nomor di bawah ini ya. Ya wes kalau gitu Wargi Dahlia, kita dengerin dulu Anugerah Terindah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Brungah, go goyang. Meow.
Terima kasih banyak wargi Dahlia masih stay tune di acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sekarang kita masih interview barengan sama Anmes Kamaleng. Yo! Tadi kita udah dengerin lagunya dia, yang Anugerah Terindah udah gitu juga yang Lukanya juga udah. Tapi kita belum tanya-tanya soal lagu yang terbarunya ini, lagu yang terbaru yang judulnya Luka begitu ya. Boleh ceritain sedikit dong buat wargi Dahlia, kira-kira lagu ini sebenarnya menceritakan tentang apa nih Anmes? Jadi Luka ini adalah keluh kesah Anmes. Sebagai anak yang dituntun dari kecil, diajarin musik dari kecil, dikasih tahu mimpi papanya dari kecil tuh apa, dan dia pengen untuk mimpinya tuh dilanjutin karena dia udah tua, sampai akhirnya ketika si Anmes ini menggapai mimpinya, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, terus akhirnya si Anmes ini merasa sendiri, karena si Anmes tidak bisa menikmati, tidak bisa menunjukkan apa yang dia dapat sesuai dengan arahan papanya. Karena papanya udah gak ada gitu. Jadi sebenarnya kayak cerita pribadi begitu kan ya. Benar. Begitu. Tapi memang ngerasa sedih gak sih pas lagi bawain lagu yang ini, yang Luka ini? Kalau Luka, wah emang luka sih. Kalau bawain lagu ini luka sih. Karena emang tidak sesuai dengan harapannya Anmes gitu loh. Karena umur gak ada yang tahu. Betul. Kalau Anmes flashback lagi sih, kalau misal waktu itu dia masih ada pun, kayaknya Anmes gak bakal kayak sekarang gitu. Jadi semua itu yang terjadi pasti terjadi, dan yang kalau udah ditakdirkan dari Tuhan tuh pasti udah bakal terjadi gitu. Baiklah saudara-saudara ya, kita akan berdoa sebentar lagi ya. Mari, haleluya. Kan bapak dirimu berarti juga merupakan seorang musisi sebenarnya. Iya benar. Kan? Pasti ada benda-benda yang diturunkan, salah satunya adalah gitar. Ada berapa gitar yang dirimu punya sampai saat ini? Kalau gitar pemberian dia itu ada di Kupang. Terus kalau untuk yang Anmes pegang sekarang di Jakarta ada 5 gitar. Ada 5 gitar. Saya ada keyboard, habis itu ada berapa ya? 4 keyboard gitu. Jadi ada berapa total alat musik yang dipunyai sama Anmes, ada berapa banyak? Kalau alat musik pribadi sih kalau di Kupang 2, di sini 5, 7, keyboard di sana 1, sini 4, 5, 10 kan. Oh 10, itu belum ditambah 7, lagi wargi Dahlia ya. 17, 12, belum lagi ditambah dengan alat-alatnya lagi yang lain seperti mic-nya dia. Kalau orang biasanya kalau artis tahu aku ya wargi Dahlia punya mic 1, 2, 3, dia punya 8 entah 8 entah 10, pokoknya itu banyak banget. Apa mau dipakai buat jualan tuh buat apa? Iya, nanti diputar lagi duit. Itu kan harapan Anda Karigi. Ya. Jadi mau gimana gitu. Siapa tahu nanti pre-love langsung dilelang gitu. Ini mic-nya Anmes gitu ya. Siap. Tapi yang paling berkesan, yang paling kalau kata orang Sunda namanya kamemet ya, yang paling disuka, yang paling disenengin gitu sama Anmes, salah satunya apa? Keyboard pemberian papa gitu. Nah, itu masih dijaga di Kupang. Masih di Kupang. Kenapa nggak dibawa ke Jakarta? Takut dia apa-apain di sini. Soalnya keyboard juga masuk kota besar bahaya juga kan. Gitu. Keras soalnya aja. Iya. Jadi mending dia di sana, ditaruh di rumah yang benar-benar bisa dijaga sama keluarga juga. Terus dilaminating nggak gitu sekalian? Nggak, taruh di dalam peti gitu. Di dalam peti, di dalam kaca gitu. Serius ya, ada peti keyboardnya. Aku kira peti apa ya? Di dalam petinya itu nanti ada Firaun di dalamnya. Wow. Kita lupakan soal mic dan alat musik yang lain ya. Kita ngomongin lagi soal pas lagi awal atau akhir tahun kemarin gitu kan dia. Awal tahun ini. Kalau nggak salah kan dia sudah mulai mempublish gitu, ada seseorang. Terus udah gitu musik video klipnya kan tiba-tiba dia muncul pakai jazz. Jadi kapan nikah? Ya? Jadi kapan nikah? Wah, masih belum sih, masih awal. Masih belum karena masih penjajakan begitu ya. Intinya tapi lagi happy-happynya ini. Intinya kalau nikah dikasih tahu kok, jangan diam-diam terus tiba-tiba postingnya late post gitu. Ini menyindir siapa? Nggak, lanjut ayo. Ini menyindir siapa? Kan dia menyindir mantannya. Langsung dia ngambil nafas panjang. Ya. Kalau Luka ini kan baru muncul baru-baru ini. Ya, Luka ini dirilis 28 Maret. Tanggalnya sama kayak Hanya Rindu. Jadi emang lagu ini balasan dari sebelumnya kan bikin buat mama. Ini juga banyak yang minta bikin buat papa. Akhirnya Mes kumpulin semua story-storynya, apa cerita yang spesifik harus Mes angkat untuk papa gitu. Akhirnya diangkat, dirilis di tanggal yang sama tahun yang berbeda. Wah, keren banget.
Music video klipnya juga udah muncul atau belum? Music videonya dirilis di tanggal 28 juga. Tanggal 28 bareng-bareng juga begitu ya. Sudah dirilis. Oke. Terus itu kalau misalnya ngomong soal lagunya, nanti Wargi Dahlia bisa kayak biasa semua platform udah ada, nanti bisa juga di request di Radio Dahlia di acaranya aku ya, di Dahlia Indonesia Pilihan dan juga Dahlia Indonesia Asik. Tapi sekarang kita mau ngomongin dulu soal konser. Wow. Orang lain salah semua. Miau. Mau. kurang apa namanya mendayu gitu. Mau. Udahlah itu jagonya kan. Iya. Orang lain kan kalau pengen konser banyaknya dulu di Indonesia gitu kan, pulau ke pulau, kota ke kota gitu kan, provinsi ke provinsi. Dia langsung ke luar negeri. Coba jelaskan kenapa bisa seperti itu. Sebenarnya pengen Jakarta dulu. Tapi karena apa namanya? Karena congkak. Karena ya tawaran di Singapura lumayan oke gitu. Jadi karena banyak juga Anmes juga belum pernah konser di Singapura, terus ada banyak yang request juga di Singapura. Akhirnya Anmes sama tim mutusin oke, kita coba di Singapura. Yes. Pertama, terus habis itu kita bikin lebih sempurna lagi di Jakarta gitu. Oh, jadi nanti di Jakarta pasti akan jauh lebih baik lagi Wargi Dahlia. Harusnya. Ngomong di Singapura nanti ada artis siapa aja yang bakal diundang ke konsernya dirimu? Ada Cakrakan juga. Oke. Terus habis itu ada artis Singapura, Hadi Mirza, siapa lagi gitu. Oh, iya. Oke, terus kenapa saya nggak diundang? Siapa gue? Karena saya tahu jawaban Anda. Enggak dong, enggak. Semoga bisa satu panggung nanti. Amin ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong kalau misalnya ada Wargi Dahlia atau juga orang Indonesia yang pengen nonton konser dirimu di Singapura, tiketnya masih bisa dibeli kah? Masih dong, masih. Tapi nggak tahu update-nya kayak gimana. Cuman bisa cek Instagramnya Ame itu. Ame udah post, nanti tinggal cek Instagram yang Ame, tag aja. Oke, jadi nanti kita akan bertemu di sana ya. Baiklah, kalau gitu nggak usah berlama-lama karena sebentar lagi Anmes akan bawa terbang ke Jerman, Wargi Dahlia. Ngapain lagi tuh ke Jerman tuh? Biasa kayak jualan cakwe ntar di sana. Ya ada, kalau gitu. Kita akan dengerin langsung single terbarunya daripada Anmes yang Anugerah Terindah ya. Yap. Oke, kalau gitu kita kupingin bareng-bareng, jangan kemana-mana, tetap di sini di Dahlia Indonesia Pilihan.